Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan harian untuk Bakti Wanita Advent se-Uni Indonesia Kawasan Barat tahun 2025 diambil dari buku He Knows My Name. Dia tahu namaku. Rabu, 7 Mei dengan judul Keinginan Hati Saya. Ditulis oleh Dagmar Don. Firman Tuhan di dalam Mazmur 20 ayat 4, semoga Ia memberimu apa yang diinginkan hatimu dan membuat semua rencanamu berhasil. Sahabat BWA, Mazmur 20 ayat 4 terdengar seperti berkat yang indah. Saya memiliki lebih dari cukup keinginan dan tentu saja akan sangat luar biasa jika semua keinginan itu terwujud. Apa keinginan hati Anda? Tergantung pada usia dan situasi hidup. Keinginan-keinginan ini bisa sangat bervariasi. Namun apakah ini yang dimaksudkan di sini? Ingatkah Anda dengan kisah hidup Salomo? Dia baru saja menjadi raja setelah terjadi perselisihan dalam keluarga Daud. Salomo menghadapi ekspektasi yang sangat tinggi. Lalu suatu malam, dia bermimpi di mana Tuhan berkata, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Tuhan melihat situasi Salomo dan dengan murah hati menampakkan dirinya. Jawaban Salomo terhadap pertanyaan Tuhan ini menarik. Dia tidak meminta kekayaan, kehormatan, atau kematian musuh-musuhnya yang akan dapat dimengerti dalam situasinya. Dalam ayat 7 kita membaca, "Ya Tuhan Allahku, Engkau telah menjadikan hamba-Mu raja menggantikan ayahku Daud. Tetapi aku ini masih muda dan tidak tahu bagaimana melaksanakan tugas-tugasku." Di sini kita melihat percakapan yang sangat pribadi antara Salomo dan Tuhan. Salomo mengakui bagaimana ia tidak berpengalaman dengan cara yang sangat jujur dan rendah hati. Dia sadar akan ketidakmampuannya. Kemudian Salomo membuat permintaannya, "Berikanlah kepada hamba-Mu hati yang mendengar, supaya aku dapat menghakimi umat-Mu dan membedakan antara yang baik dan yang jahat." 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Salomo menginginkan hati yang mendengar dan membedakan, hati yang selaras dengan kehendak Tuhan. Hanya dengan cara ini ia dapat menerima dan menyelesaikan tugas besar ini. Seorang penguasa yang perkasa menjadi kecil di hadapan Tuhan. Bagaimana saya dapat belajar mendengar dengan hati? Dengan menyelaraskan diri dengan Tuhan, membaca firman-Nya, dan mengungkapkan kepadanya apa yang mengganggu saya, apa yang membuat saya tertekan, apa yang membuat saya bahagia, dan apa yang saya syukuri. Singkatnya, dengan membina hubungan dengannya, maka saya akan semakin mampu membedakan antara apa yang membantu saya dan apa yang menghalangi saya. Ini juga akan mempengaruhi hubungan saya dengan sesama manusia. Saya juga ingin memiliki hati yang mendengar dan membedakan terhadap sesama saya, bahkan terhadap mereka yang mungkin tidak sejalan dengan saya, yang tidak ada dalam gelombang yang sama dengan saya, agar saya dapat menunjukkan penghargaan, belas kasihan, dan kasih seperti Yesus teladan kita. Hanya Tuhan yang mampu melakukan ini, dan saya berdoa agar Dia melakukannya untuk Anda dan saya. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.